Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 14 Agustus 2025. Teman-teman, kondisi dari market overall masih positif ya, fear and greed dalam posisi greedy di poin 73 mengalami kenaikan dari sebelumnya di poin 68. Dan sejauh ini pergerakan dari Bitcoin sudah tembus level 122.600. Ya, growth-nya lumayan bagus. Hari ini naik 2% dengan pergerakan Bitcoin dominance yang masih turun 0,31%. Ini Bitcoin dominance ada kenaikan tipis di perdagangan malam tadi dan kemungkinan masih ada opportunity buat sedikit turun lagi, teman-teman. Jadi momentum altcoin nampaknya masih mungkin ya, tapi ini udah di fase-fase akhir kemungkinan. Jadi waspada karena kalau nanti Bitcoin dominance sudah mencapai level target di kisaran 3.700 ini ya, ini akan berpeluang ada potensi kenaikan yang lumayan kuat gitu. Kemudian kalau kita lihat juga dari total two overall bagus teman-teman, total two-nya paling mendominasi dibandingkan total one dan juga total three, di mana artinya Ethereum lebih mendominasi inflow yang masuk ke pasar. Ya, ini juga ditunjang dengan Ethereum Spot ETF mengalami inflow di perdagangan kemarin itu sampai 0,5 miliar US dollar. Sebelumnya di 1 miliar, tapi sekarang udah di 0,5 miliar. Sementara dari Bitcoin-nya sendiri itu juga masih mendapatkan inflow tapi cuma 65 juta US dollar saja. Kemudian kalau kita lihat juga dari total tree ya, ini juga lumayan mendapatkan inflow yang menandakan bahwa altcoin mendapatkan momentumnya buat rally. Sementara itu USDT dominance masih berpeluang turun ke area support. Ini udah mulai dekat area supportnya USDT dominance. Jadi waspada karena ketika udah masuk ke level support tersebut, kemungkinan akan ada potensi aksi profit taking yang terjadi pada pasar gitu. Jadi kita akan pantau lagi gimana nanti ya, apakah di level tersebut akan banyak selling pressure yang bermunculan seperti itu. Kemudian dari total tree overall masih lumayan bagus. Bitcoin sejauh ini terlihat masih sangat positif ya, secara movement. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, wait a second, mana chart kita? Nah ini secara pergerakan sebenarnya Bitcoin ini masih bagus. Dia masih pengen menyelesaikan tren bullishnya setelah kemarin ada konsolidasi di sini, and then dia breakout. Dia kan ini masih berpeluang buat ngejar all time high sepertinya untuk Bitcoin. Apalagi Bitcoin dominance yang memang sudah turun lumayan dalam. Ini membuka peluang nanti akan adanya proses kenaikan ya. Jadi mungkin Bitcoin masih bakalan kuat buat nanjak dalam beberapa waktu ke depan gitu. Terus juga kalau kita perhatikan dari data untuk kemarin nggak terlalu gimana-gimana data ekonominya. Jadi ada data crude oil inventory dari Amerika Serikat, overall trennya masih negatif untuk dolar. Kemudian juga ada Presiden Trump di perdagangan malam kemarin juga ada speech ya gitu. Kalau dilihat dari hari ini kita akan dapat data PPI, kemudian ada data GDP, GDP dari Inggris ya, ini rilis datanya jam 1 siang. Kemudian akan ada data labor productivity dari Inggris juga jam 3 sore something. Terus juga ada data GDP dari Uni Eropa, rilis datanya jam 4 sore. Sementara dari Amerika Serikat ada data PPI sama core PPI inflation, datanya rilis jam setengah 8 malam. Lalu ada initial jobless claim dari Amerika Serikat juga rilis jam setengah 8 malam. Itu sih beberapa data yang bakalan sangat penting dan dapat mempengaruhi market untuk perdagangan hari ini. Jadi mungkin volatilitas akan berpotensi terjadi pada pasar. Itu kalau kita lihat dari berita ya, pertama ada Kazakhstan, Fonte Capital introduce Central Asia First Spot Bitcoin ETF. Ini berita yang bagus banget untuk perkembangan dari ETF di market Asia, di mana negara Kazakhstan melalui Fonte Capital baru aja mengumumkan kerjasama mereka dengan BitGo juga untuk meluncurkan produk Bitcoin Spot ETF yang bakalan legal untuk diperdagangkan di kawasan Asia
gitu. Ini merupakan berita yang sangat produktif, yang sangat bagus ya, mendukung perkembangan dari Bitcoin lebih besar pada pasar. Kemudian juga ada Alt 5 Sigma Corporation announce closing 1.5 billion US dollar register direct offer and concurrent private placement. Jadi dia baru aja melakukan private placement untuk initiate World Liberty Financial dengan nama tokennya WLFI sebagai treasury strategy. Wow, ini koin bahkan baru masuk dalam pre-market ya, tapi Alt 5 Sigma Corporation ini udah mau menjadikan WLFI sebagai treasury strategy mereka. Wow, apakah ini adalah dukungan dari Trump mungkin teman-teman, tapi yang pasti dengan melihat berita seperti ini, bahkan koin baru pun itu juga masih diminati dan tentu saja ini optimis untuk altcoin. Ya, kita tahu beberapa perusahaan besar sudah mulai mengakuisisi kayak BNB, kemudian Sui, lalu juga beberapa kayak koin-koin lain ya, koin-koin dengan market cap yang kecil pun juga udah pada dilirik nih sama perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi menandakan adopsi dari kripto saat ini sudah masuk ke adopsi dari institusi, terutama setelah diselesaikannya masalah dari regulasi dari Amerika Serikat ya. Seperti kemarin ada Big Beautiful Bill teman-teman yang sangat-sangat mendukung perkembangan dari altcoin ke depannya gitu. Jadi ya bisa dibilang sebuah berita yang bagus. Kemudian juga ada DGFT, CMB IMA baru aja membawa perubahan terutama dari sudut pandang institusional memandang tokenisasi. Ya, jadi ini pengembangan tokenisasi yang akan berfokus pada money market ya. Jadi ini tokenisasi untuk produk-produk seperti stablecoin, kemudian mungkin korporasi obligation ya untuk pasar apa namanya? Ya, pasar obligasi korporasi untuk yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan ini kedepannya bakalan bisa ditokenisasi gitu. Ini bakalan digarap proyeknya di Hong Kong dan juga di Singapura melalui dua perusahaan ini gitu. Tentu saja ini pengembangan tokenisasi juga gitu. Jadi ya siap-siap mungkin beberapa project dari DeFi yang berfokus pada real world asset mendapatkan momentumnya untuk ke depan seperti itu. Itu ini tadi udah ya inflow Bitcoin spot ETF dan juga Ethereum spot ETF yang memang sekarang didominasi oleh Ethereum spot ETF. Kemudian ada berita juga terkait dengan OKB. Ini adalah tokennya OKX yang kemarin dikabarkan berencana untuk burning permanen, menyebabkan harga dari tokennya kemarin melonjak signifikan. Mungkin teman-teman udah perhatikan token-token exchange kemarin lumayan rally ya. OKB, BGB, TKO semuanya naik teman-teman karena ada momentumnya gitu. Pump Fund juga ada berita buyback ya yang dilakukan. Total daily buyback untuk perdagangan hari ini itu udah di 34.000 US dollar, menunjukkan buyback ini bisa mendukung performance dari harga pump ya. Aku sempat pantau harga pump ini udah breakout dari apa namanya pattern ini cup and handle dan sementara ini neckline-nya ada di kisaran 0,0036. Jadi ini progresnya masih bagus buat bullish nih untuk pump fund yang udah turun lumayan dalam kemarin gitu. Sementara boleh dipantau dulu. Kemudian ada Donald Trump Jr. Dikabarkan menjual salah satu perusahaan apa namanya sosial media yaitu Thumbs Up ya, di mana dia bakalan melakukan pembelian nih untuk beberapa produk teman-teman seperti menargetkan penambangan Bitcoin atau staking Ethereum, Solana, XRP dan juga kripto lainnya. Jadi intinya adalah Donald Trump Jr. itu berencana untuk menjual sahamnya ya atau menjual sahamnya, terutama saham-saham yang dimiliki ini salah satunya ya Thumbs Up dijual untuk mengakumulasi Bitcoin dan kripto lebih banyak gitu. Tentu saja ini merupakan sebuah berita yang positif untuk market kripto. Dari liquidity kalau kita perhatikan
kemarin yang kena liquidation itu mayoritas mix ya dari long and short position, tapi lebih didominasi oleh short position, market di bawah naik dulu, kemudian dari liquidation heat map, seperti yang kita sudah lihat bahwa di kisaran level 123.000 ini ada order block yang lumayan kuat. Kemudian di level bawah mulai ada order book teman-teman di kisaran level 119 ribuan. Udah banyak yang ngantri di bawah gitu. Kemudian dari akumulasi BGB kemarin terpantau diakumulasi oleh Wales, lalu ada OKX yang di mana OKB-nya rencana di burning, ini juga mendapatkan akumulasi 10 jam yang lalu. Terus juga ada Wales yang baru aja melakukan buy di Ethereum ya, khususnya dari BlackRock, Fidelity, Grayscale melalui produk ETF-nya itu terus melakukan akumulasi yang mana membawa tren positif untuk Ethereum. Lalu ada Cointelegraph meluncurkan Cointelegraph Accelerator bekerja sama dengan Injective, announce joint ecosystem acceleration program. Gitu. Jadi ini berita bagus juga buat INJ, boleh dipantau. Itu sih dari beberapa sentimen data dan market. Nah, sekarang kita mau kasih info dulu teman-teman. Jadi ada event dari toko kripto ya. Jadi ada event yaitu Game Blast and Earn. Teman-teman bisa ikutin Merdeka Blast and Earn dengan hadiah sampai 50 juta rupiah dalam bentuk token TKO. Campaign ini berlaku sampai tanggal 8 September nanti. Jadi bisa banget teman-teman ikutin sekarang. Syaratnya teman-teman wajib untuk punya aplikasi toko kripto, kemudian lakukan KYC tahap pertama, dan juga teman-teman sudah gunakan toko kripto versi 2.22 gitu. Nah, cara ikutin eventnya gimana? Silakan masuk ke menu bagian awal. Di sana ada Merdeka Blast. Teman-teman klik dan teman-teman tinggal main tap-tap layar aja gitu. Jadi caranya sangat gampang buat mainin permainannya. Ini akan ada hadiah ya. Setiap ronde. Jadi ada ronde pertama dan ronde kedua. Ronde pertamanya itu berakhir sampai tanggal 24 Agustus. Dan ronde kedua itu dimulai dari 25 Agustus sampai 8 September nanti. Gitu. Itu sih cara mainnya gampang, tinggal masuk ke aplikasi toko kripto, silakan klik yang Merdeka Blast di sini. Kalau udah teman-teman tinggal tap-tap layar aja gitu. Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dan dapetin distribusi rewardnya gitu. Syarat dan ketentuannya berlaku bagi yang belum punya toko kripto, silahkan daftar. Linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Atau teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store dan di App Store. Dan jangan lupa untuk masukkan kode referral aku yang ini. Nah, kode referral tersebut bisa teman-teman dapetin diskon fee sampai 30% selamanya. Selama kalian pakai toko kripto. Jadi banyak kemudahan, banyak manfaat gitu. Cus yang pengen untuk daftar. Oke, kita bahas kondisi dari market seperti apa. Jadi di perdagangan kemarin aku udah wanti-wanti juga teman-teman di komunitas ya, bahwasanya beberapa market ini udah mulai masuk ke dalam level jenuh teman-teman. Kemarin kita announce ada si Solana udah create 5 wave impulsif di time frame 4 jam gitu. Jadi kita udah mulai wanti-wanti dari sekarang, sebaiknya untuk altcoin jangan FOMO meskipun kemarin ada rally ya. Kita lihat dulu dari Bitcoin. Kalau dari Bitcoinnya sendiri saya nggak masalah. Bitcoin ini masih sangat kuat momentumnya. Apalagi di saat inflow yang relatif lebih sedikit daripada Ethereum, Bitcoin ini masih sangat-sangat kuat untuk nanjak gitu. Apalagi dia ada pattern-pattern yang sangat menarik gitu. Bitcoin dominance yang udah turun lumayan signifikan juga, ini masih direspon dengan baik oleh Bitcoinnya. Jadi saya nggak ada masalah sama Bitcoin gitu. Nah, yang jadi kendala adalah pada beberapa altcoin ya. Ingat beberapa altcoin. Arbitrum ini udah create 5 wave. Jadi teman-teman mungkin harus udah mulai consider buat profit taking, apalagi dia juga udah sangat bagus performance-nya Arbitrum ini setelah dia konsolidasi, koreksi dalam sebuah descending channel, and then dia konfirmasi untuk breakout. Dan di time frame kecil udah kelihatan ada indikasi untuk koreksi teman-teman. Mungkin setelah ini dia masih bisa naik tipis, and then dia koreksi 3 wave. Nah, setelah itu teman-teman kalau mau entry masih boleh lagi ya, masih boleh lagi kalau misalkan teman-teman melihat ada opportunity di sini gitu, karena boleh jadi pergerakannya koreksi tersebut ya untuk kembali naik lebih tinggi
seperti itu. Jadi ya untuk yang masih FOMO di altcoin mungkin bisa pilih-pilih altcoinnya yang mana gitu. Kalau di Optimism ini masih lumayan bagus, masih lumayan oke untuk tren berikutnya. Bisa aja Optimism ngetes level 0,94, siapa tahu. Kemudian dari altcoin kayak PP ini belum naik teman-teman. Jadi masih aman kalau saya perhatikan ya buat meme, belum dikasih momentum buat bullish. Mungkin akan ada momentumnya nanti gitu. Tapi yang pasti sekarang belum. XRP udah mulai stagnan, dia sideways aja. Solana overall masih sesuai. Ini A, B, C, and 5 teman-teman. Oh sorry, 1, 2, 3, 4 ya, dan 5 gitu. Ini harusnya udah mulai masuk ke level distribusi sih. Mungkin akan ada koreksi tipis, and then bisa aja lanjut naik lagi gitu. Jadi itu sih paling buat yang perlu untuk teman-teman consider sementara ini. Beberapa altcoin intinya udah mulai masuk ke level jenuh buat beli. Jadi akan ada opportunity buat koreksi-koreksi sehat. Setelahnya mungkin akan ada kenaikan kembali. Kemudian BNB juga overall ini masih terbilang bagus dan juga udah 5 wave ya kalau aku perhatikan di 4 jamnya gitu. Jadi ada bearish engulfing juga yang muncul. Lebih kayak hati-hati aja untuk teman-teman, jangan terlalu euforia untuk posisi sekarang. Saya rasa untuk altcoin ini udah mulai harus siap-siap profit taking gitu. Tapi kalau dari Bitcoin sendiri, saya pribadi ya optimis melihat apa yang terjadi. Cuman gini, buat yang ketinggalan masuk Bitcoin nggak apa-apa, teman-teman. Tinggal tunggu aja momentum koreksi terjadi. Dari CME gap itu udah muncul ya di perdagangan tanggal 11 Agustus kemarin, di mana gap ini cepat atau lambat itu bakalan ketutup juga gitu. Tapi nggak langsung, mungkin nggak langsung ya. Karena kalau kita lihat dari belajar peristiwa sebelumnya seperti di 11 Juli, ini juga menyisakan gap gitu. Harga Bitcoin naik, kemudian dia konsolidasi, baru turun koreksi buat tutup gap, naik lagi teman-teman. Gitu. Jadi buat yang ketinggalan ya bisa tunggu sih momentum Bitcoin di sana. Level 117.000 itu adalah level gapnya. 118.000, 117.000 adalah level gap yang bisa teman-teman consider kalau teman-teman pengen re-entry ke depan gitu. Sementara sih overall masih bagus aja untuk Bitcoin, ini trennya masih berpotensi buat rally gitu. Ya itu aja sih kesimpulan dari saya sendiri ya, melihat Bitcoin masih optimis. Altcoin beberapa mungkin ada yang udah levelnya jenuh untuk masuk gitu. Chainlink aku juga lihat nih udah mulai jenuh ya. Jadi waspada, ada probability buat koreksi. Teman-teman boleh pakai RSI kalian. Lihat di RSI ada banyak yang udah bikin divergence, bearish divergence untuk time frame 4 jam. Ya, Chainlink udah kelihatan. Kemudian Solana ini belum kelihatan, teman-teman, masih strong kelihatan. Ya, mungkin nanti akan ada opportunity buat naik-naik tipis lagi, bisa jadi. Kalau dari BNB juga masih belum kelihatan, meskipun udah ada pattern candle pembalikan arah. Jadi ya lebih hati-hati. Zora udah mulai lemah ya secara momentum, smart money-nya juga udah relatif turun. Arbitrum so far masih strong, belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi wave 5-nya ini probably masih ada di atas. Kemudian optimism, ya hati-hati aja optimism. Pump Fund ini masih bagus momentumnya, semoga masih bisa rally ya, capai target. PP juga belum terlalu nendang nih, moga aja nanti untuk meme token ada momentumnya juga ya di fase kali ini. Jadi itu sih dari saya pribadi melihat dari kondisi market cukup mix sekarang ya. Jadi ya jangan FOMO. Intinya itu sih. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku buat sharing-sharing ya update-update berita. Teman-teman juga bisa sharing-sharing di sini, di mana ada banyak sekali bisa dibilang narasi dan news yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kemarin juga data CPI ternyata lumayan mix datanya. Dari data core-nya mengalami kenaikan, tapi data CPI inflation justru malah stabil seperti data sebelumnya. Market
sementara ini merespon sangat bagus. Wow, ini aku baru cek teman-teman. Ternyata probability dari The Fed untuk memangkas suku bunga sudah di 98,6%. Dan dari konsensus melihat ada opportunity 1,4% The Fed untuk cut rate sampai 50 basis point di September tanggal 18 nanti. Jadi intinya ini optimis buat cut rate di September. Semoga 4 minggu ke depan, 5 minggu ke depan ini nggak ada masalah buat pasar. Jadi gitu aja. Thank you so much for watching, teman-teman. Ingat tadi yang pengen ikutan campaign bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.